Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini saya mengucapkan selamat datang pada para mahasiswa dalam sesi pertama kuliah pengantar manajemen. Dan kesempatan ini akan dijelaskan tentang apa itu manajemen dan posisinya dalam kehidupan manusia. Bagaimana manusia melakukan aktivitas dengan bekal ilmu manajemen yang akan kita pelajari ini. Serta bagaimana Islam menempatkan ilmu ini sebagai suatu yang sangat dibutuhkan untuk keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dan berikutnya, manajemen menempati deretan teratas sebagai ilmu yang dibutuhkan manusia karena ilmu hubungan dengan manusia atau hablum minan nas dalam bentuk muamalah sangat membutuhkan ilmu ini. Bahkan ilmu ini juga digunakan dengan hubungan manusia kepada Tuhannya atau kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud hablum minallah dalam bentuk ibadah. Maka dengan itu manajemen menjadi sangat dibutuhkan di segala aspek kehidupannya. Selanjutnya apa itu manajemen? Manajemen tentu kita pahami sebagai sesuatu yang bisa dikatakan ilmu untuk mengatur. Mengatur bagian-bagian penting dalam aktivitas manusia atau aktivitas kita. Manusia bekerja tentu harus secara itkon, yaitu tepat, teratas, jelas, dan tuntas. Nah, ini sebagai sesuatu yang juga berpotensi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Manajemen dalam Islam juga identik dengan sesuatu yang rapi, benar, tertib, serta teratur, dan dikerjakan tidak secara asal-asalan. Karena jelas dalam sebuah hadis, sungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan dilakukan secara itkon. Sehingga dalam prakteknya, ketika seseorang melakukan segala sesuatunya dengan manage yang baik atau termanage dengan baik, berarti mengatur sesuatu ini diarahkan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik, tepat, dan tentu terarah. Bagaimana dengan manajemen yang kaitannya dengan organisasi? Nah, dalam hubungan organisasi dan penerapan manajemen, yaitu seiring semakin baiknya suatu pengelolaan atau memanage, maka semakin berkembanglah perjalanan sebuah organisasi. Itu sudah sunatullahnya. Dan semakin besar organisasi, semakin banyak tantangannya, tentu dia juga akan semakin membutuhkan manajemen. Ini yang perlu dicatat. Segala sesuatunya semakin besar, tentu mendapatkan tantangan yang lebih besar. Maka membutuhkan pengelolaan atau cara manajemen yang juga lebih besar. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi sofan ka'annahum bunyanum marsus. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun dengan kokoh. Itulah ungkapan dalam Quran surat As-Saff ayat ke-4. Ayat ini digunakan oleh banyak manajer untuk menjadikan bekal bahwa mereka harus memimpin dengan baik. Mereka harus mengatur barisan orang-orang yang di belakangnya atau di bawahnya untuk bisa
mengatur dengan baik agar bisa mencapai suatu tujuan dalam organisasi. Berikutnya adalah alasan penting manajemen dalam bisnis. Bisnis yang dinilai sebagai bagian dari kehidupan, sesuatu yang tidak terpisahkan dengan kehidupan kita, menjadi penting mempelajari manajemen dalam kegiatan bisnisnya, dalam sektor apapun. Karena manajemen sebagai pemersatu antar bagian, juga manajemen sebagai sistem kerja secara universal untuk mencapai tujuan-tujuan besar secara bersama-sama. Kemudian tanpa mengubah budaya organisasi. Manajemen juga sebagai alat pengelola sumber daya manusia, termasuk bagaimana menyiapkan SDM menghadapi segala perubahannya. Perubahan teknologi, perubahan sistem bisnis, perubahan iklim dalam bisnis. Nah, inilah yang digunakan sebagai suatu alat, juga sebagai media pencipta kegiatan baru dalam peningkatan derajat manusia. Manajemen juga sebagai profesi yang menangani kegiatan secara tepat dan benar. Dalam Islam, memandang sistem adalah sebagai suatu yang kompleks, satu kesatuan yang menyeluruh, yang mengatur kehidupan umat manusia, yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dalam Az-Zariyat ayat yang ke-56. Aturan dalam Islam ditunjukkan demi keselamatan umat manusia sebagai jaminan kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Maka dengan manusia mentaati aturan dari Allah Subhanahu wa taala, maka jaminan hidup teratur. Ini akan membawa keselamatan seseorang baik di dunia yang hubungannya dengan manusia dan hubungan dengan Allah, yang kemudian itu dilaksanakan dengan baik, maka akan mengantarkan kebaikan-kebaikan berikutnya, baik di dunia itu sendiri ataupun di akhirat kelak. Manajemen terhubung baik dengan efektivitas dan efisiensi. Nah, ini juga yang perlu kita pelajari, bahwa bukti manajemen telah bekerja dengan baik, yaitu segala rangkaian aktivitas yang dilakukan mampu menghasilkan efisiensi dan efektivitas. Tentu agar ini dapat berfungsi dengan baik, pemimpin memberikan arahan dan pendelegasian secara tepat kepada bawahannya, maupun melalui sistem yang dibangunnya, sehingga keduanya akan dapat mengantarkan pada ketercapaian tujuan organisasi misalnya. Dan tercapainya efektivitas maupun efisiensi tidak terlepas dari tipe kepemimpinan seseorang di dalam sebuah organisasi. Ini yang kemudian akan mampu menciptakan suasana di dalam organisasi itu untuk mendorong orang lain bekerja secara kreatif dan mandiri. Dalam manajemen sebagai pengetahuan, sebagai ilmu, juga sebagai seni. Nah, seni merupakan sikap, bentuk komunikasi, bentuk interaksi, dan bagaimana cara memahami orang lain. Sehingga seni ini sangat berpengaruh kuat terhadap tercapainya suatu nilai efisiensi dan efektivitas dalam manajemen. Karena kita tahu bahwa manajemen
tidak sebatas berbicara tentang tempat, tapi berbicara tentang bagaimana berkomunikasi dengan sesama, memberikan instruksi kepada bawahan, kemudian bersikap dengan lingkungan, yang kemudian mampu menjadikan sesuatu yang menyenangkan dan menggembirakan bagi orang lain di dalam organisasi. Kita lihat kata-kata yang menarik untuk kita pahami bahwa yang terpenting bukanlah seberapa benar apa yang Anda katakan itu yang penting, bukan. Kata-kata ini menggambarkan bahwa manajemen itu harus membuat orang lain semakin mengerti apa yang mereka lakukan secara pribadi. Sehingga kalau kita sebatas mengatakan itu penting, tapi sepenting apa yang kita katakan bahwa itu penting? Maka dengan kita memberikan instruksi yang jelas, kita melakukan pendelegasian dengan tepat, maka seseorang akan mampu mengartikan penting itu dalam kegiatan dalam berorganisasi. Mahasiswaku yang saya banggakan, kemudian seperti apa manajer di dalam Islam? Nah, ada tipe manajer yang kita pahami, ada bentuk tipe kepemimpinan misalnya, ada pemimpin yang diktator, pemimpin yang otoriter, dan sebagainya. Kemudian kalau orang yang otoriter, ya, itu biasanya tidak demokratis. Itu ungkapan-ungkapan di dalam melihat tipe manajer secara konvensional. Namun tipe manajer dalam Islam bukanlah memisahkan kemampuan satu dengan yang lainnya, tipe yang satu dengan tipe yang lainnya. Karena setiap orang selalu memiliki sisi-sisi yang kadang menyatu dalam dirinya. Sehingga bentuk-bentuk dalam Islam itu dikaitkan antara satu dengan yang lainnya. Yaitu bagaimana ketegasan, bagaimana bermusyawarah, bagaimana seorang memimpin secara terbuka, dan bagaimana kepahaman yang mendalam terhadap tujuan suatu organisasi. Inilah yang kemudian dinilai di dalam Islam sebagai tipe manajer. Berikutnya adalah kullukum ro'in wa kullukum mas'ulun. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka manajer dan leader ini adalah satu kesatuan yang perlu kita pahami. Karena keduanya menunjukkan pemimpin. Maka Islam memandang keduanya sebagai sesuatu yang sama. Jadi tidak dibedakan. Leader adalah manajer dan manajer harus leader. Ini yang dipahami di dalam Islam. Manajer yang Islami memiliki 4 kemampuan dasar. Nah, kemampuan-kemampuan dasar ini yang harus ditunjukkan, yaitu mampu menggerakkan atau memotivasi, mampu memberikan tugas kepada bawahannya sesuai dengan keahliannya, sehingga menempatkan suatu tugas sesuai dengan keahlian seseorang. Kemudian mampu memberikan contoh yang baik. Artinya ketauladanan yang ditunjukkan kepada bawahan itu adalah wujud pemimpin yang diharapkan di dalam Islam. Kemudian mampu memberikan reward atau balas atau imbal balik dalam bentuk materi atau imateri seperti pujian dan sebagainya. Nah, itulah 4 kemampuan dasar manajer dalam Islam. Yaitu kesimpulannya memberi teladan, mampu memotivasi bawahannya, mampu memberi reward, dan mampu menempatkan orang pada tempatnya. Inilah manajer di dalam Islam. Sebagai sebuah pengantar, itu semua adalah dasar organisasi yang perlu diterapkan sebagaimana yang diharapkan di dalam Islam untuk mencapai tujuan sebuah organisasi.
mulai dari bagaimana Islam memandang sebagai sesuatu sistem, kemudian Islam melihatnya sebagai suatu ilmu, sebagai pengetahuan dan sebagai seni, kemudian di dalamnya tentu terdapat berbagai macam tipe manajer, tapi bentuk-bentuk yang dilakukan oleh manajer sebagaimana yang diharapkan di dalam Islam adalah satu kesatuan konsep manajer atau leader yang tidak dipisah-pisahkan sebagai suatu tipe antara tipe satu dengan tipe yang lainnya. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.